Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, wabah corona belumlah berakhir dan banyak sekali orang tua yang masih mengeluhkan tentang pendidikan anak-anak mereka. Di antara mereka merasa tidak lagi punya kesabaran untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka di rumah, berkeluh kesah. Padahal sesungguhnya ma'asyiral muslimin, satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa tanggung jawab untuk mendidik anak-anak pada hakikatnya ada di pundak para orang tua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan ini sifatnya hanya membantu saja, namun sesungguhnya pendidikan itu berada di atas tanggung jawab para orang tua. Orang tualah yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam tafsirnya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum, yaitu ajarilah, didiklah anak-anak kalian, sehingga tanggung jawab pendidikan pada hakikatnya ada di tangan para orang tua. Ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui bahwa di antara perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para orang tua adalah pendidikan anak-anaknya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita, para ayah, para bapak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tanggung jawabnya. Apakah dia telah menunaikan hak anak-anaknya? Apakah dia telah memberikan pendidikan agama yang benar kepada anak-anaknya, atau justru dia melalaikan? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bersabarlah dalam mendidik anak-anak kita. Bersabarlah dalam memberikan pendidikan kepada mereka, mendidik mereka di rumah. Karena sesungguhnya nanti ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita tumbuh dewasa, maka yang pertama kali mendapatkan keberuntungan dengan keberadaan anak-anak yang baik, dengan keberadaan anak-anak yang soleh dan solehah adalah orang tuanya. Ini perlu kita tanamkan pada diri kita. Ketika mulai kita berkeluh kesah, merasa berat dalam mendidik anak-anak kita, ingat, semua rasa berat ini nanti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan anak-anak yang saleh dan salehah akan membawa keberuntungan bagi orang tuanya. Masyaallah muslimin, anak-anak yang saleh dan salehah ini ketika kita didik betul, ketika orang tuanya nanti sudah lanjut usia, maka mereka akan melaksanakan tanggung jawabnya untuk merawat dan membahagiakan orang tuanya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā." Dan ketika orang tua itu telah lanjut usia di sisimu, salah seorang di antara mereka atau keduanya, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka. Jangan kau mengatakan kepada mereka, apalagi sampai membentaknya, tapi ucapkanlah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang mulia, ucapan yang dipenuhi dengan pemuliaan. Waqfid lahum janah dzulli minar rahmah, dan tundukkanlah dirimu, tundukkanlah sayap kasih sayangmu di hadapan mereka. Artinya bersikap merendahlah kepada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku dan merawatku ketika aku masih kecil. Seorang anak yang soleh yang berhasil kita didik, nanti dia akan merawat orang tuanya, terutama ketika orang tuanya telah lanjut usia. Demikian juga ma'asyiral muslimin, keberuntungan yang didapatkan oleh orang tua ketika dia berhasil mendidik anak-anaknya, tidak hanya dia rasakan ketika dia masih hidup, namun juga berlanjut ketika dia meninggal dunia. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena sesungguhnya anak soleh yang berhasil dia didik tidak akan pernah lupa untuk mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Dan ini merupakan salah satu dari 3 amalan yang tidak akan terputus bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalhu illa min 3." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, putus darinya amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian awaladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Dan ketika nanti dia berada di surga, ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang tua yang memiliki anak yang saleh. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, turfa'u darajatur rajuli fil jannah. Nanti akan diangkat derajat seseorang di dalam surga. Kemudian dia akan bertanya-tanya, "Fa'ana li hadza?" Dari mana saya mendapatkan ini semua? "Hadza bistighfari waladikalak." Ini berkat istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu kepada dirimu. Masya Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena istighfar yang dipanjatkan oleh sang anak untuk orang tuanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bersabarlah dalam mendidik anak. Upayakan yang maksimal, yang optimal dalam mendidik anak-anak kita. Berikan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita agar dia menjadi anak yang baik, agar dia menjadi anak yang saleh. Maka niscaya kebaikannya itu akan kembali kepada kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Mungkin wajar bagi kita untuk merasakan kesulitan dalam mendidik anak-anak kita. Terkadang ketika kita menyampaikan suatu arahan, suatu nasihat, mereka tidak serta-merta menerimanya. Maka sesungguhnya para ulama telah menjabarkan beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian kita agar kita mudah untuk mendidik anak-anak kita. Di antara perkara yang bisa kita laksanakan agar anak-anak itu mudah untuk dididik, pertama kita harus memperbaiki diri kita. Orang tua harus berupaya untuk menjadi sosok yang soleh di mata anak-anaknya. Banyak anak-anak itu tidak mendengar nasihat dan arahan orang tuanya karena memang orang tuanya sendiri bukan orang tua yang soleh. Apa yang diperintahkan oleh bapaknya, ya justru ditinggalkan. Ya, bapaknya sendiri tidak pernah melaksanakannya. Misalnya bapaknya memerintahkan dia, ayo nak sholat, bapaknya sendiri melalaikan sholat. Ya. Sebaliknya apa yang dilarang oleh bapaknya sendiri yang melakukan. Sebagai contoh, misalnya ada seorang ayah tidak ingin agar anaknya merokok, tapi bapaknya sendiri merokok. Maka bagaimana mungkin dia memerintahkan anaknya untuk meninggalkan sesuatu sementara dia sendiri melaksanakannya? Oleh karena itu, kalau kita ingin agar anak-anak kita mendengar orang tuanya harus memperbaiki diri. Jangan terjadi kontradiksi, sikap yang berlawanan antara ucapan dan perbuatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita perlu tahu bahwa hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita itu akan menjadi baik apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Oleh karena itu hendaknya orang tua tidak lupa untuk mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Di waktu-waktu yang mustajab dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki anak-anaknya, menunjuki putra-putrinya. Ini yang terkadang lupa kita. Kita banyak meminta kebaikan dunia akhirat tapi lupa mendoakan anak keturunan kita untuk diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita selipkan doa kita. Kita meminta agar Allah menjadikan anak-anak kita sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk hati orang tuanya. Inilah ma'asyiral muslimin, beberapa langkah yang hendaknya kita tempuh, dan jangan sekali-kali mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Ini peringatan yang terakhir. Ya, jangan kita mendoakan kejelekan. Apapun yang dia lakukan, tetap doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kenapa ma'asyiral muslimin? Ketika orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang nanti akan menyesal. Dia yang nanti akan menyesal melihat anak-anaknya susah karena doa yang dia panjatkan dengan lisannya sendiri. Hati-hati, doa orang tua adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kalau memang dia melakukan suatu kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki keadaannya. Inilah ma'asyiral muslimin beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk menjadi orang tua yang saleh, orang tua yang baik, dan mudah-mudahan Allah memperingan usaha kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.